Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Puji Tasfiatul Kolbi dengan NIM 2108106037, kelas Tadris Biologi A semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertemuan 3 mengenai peranan virus dalam kehidupan. Baik teman-teman, jika kita membicarakan tentang virus, pasti yang terbesit di benak kita adalah virus merupakan penyebab timbulnya penyakit. Padahal tidak semua virus menyebabkan penyakit. Beberapa virus justru dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan manusia, misalnya untuk terapi gen dan sebagai pembawa gen pengendali pertumbuhan melalui bioteknologi. Adapun beberapa manfaat dari virus yaitu yang pertama, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Kemudian yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Kemudian yang keempat, pembuatan perangkat elektronik, di mana tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpanan energi listrik. Kemudian yang terakhir, pemberantasan hama tanaman, misalnya basulovirus yang digunakan untuk biopeptisida. Biopeptisida ini tidak mencemari lingkungan. Nah, tujuan dari pembiakan virus ini yang pertama untuk pembuatan vaksin. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penyebaran virus. Dan yang keempat, untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya. Yang terakhir, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya, di mana yang pertama yaitu penyakit pada manusia. Penyakit pada manusia yang pertama terdapat penyakit poliomyelitis. Penyakit ini yang disebabkan oleh poliovirus yang menyerang susunan saraf pusat. Kelumpuhan dapat terjadi jika virus ini menyerang selaput otak dan sumsum tulang belakang. Polio umumnya diderita oleh anak-anak. Virus polio dapat hidup di air selama berbulan-bulan, sehingga dapat menginfeksi melalui air yang diminum. Selain itu, penularan juga dapat melalui makanan yang tercemar oleh feses penderita, peralatan makan, bahkan ludah. Replikasi virus polio terjadi di dalam saluran pencernaan. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan pemberian vaksin Salk. Penyakit pada manusia yang kedua yaitu penyakit SARS. SARS adalah penyakit berupa gangguan akut pada saluran pernafasan dan dapat menimbulkan kematian. Penyebab penyakit SARS adalah coronavirus. Gejala awal orang yang terkena SARS adalah demam tinggi hingga lebih dari 380 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. Setelah itu, 37 hari kemudian, penderita akan mengalami batuk kering dan gangguan pernafasan. Oleh karena mirip dengan gejala pneumonia, maka SARS disebut juga coronavirus pneumonia. Penularan SARS dapat terjadi melalui kontak erat dengan penderita atau melalui kontak percikan cairan, seperti batuk dan bersin. Selanjutnya yaitu penyakit pada hewan. Yang pertama yaitu rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Yang kedua yaitu tungro. Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebab penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimofirdae. Penyebaran virus tungro terjadi melalui perantara serangga, yaitu wereng coklat dan wereng hijau. Pencegahan infeksi virus yang pertama, vaksin. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen, yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, termasuk virus.
Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Pemberian vaksin dapat menyebabkan tubuh bereaksi menghasilkan antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Yang kedua, pola hidup sehat dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.